Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan ini kalau misalnya ngomongin orang ya kan gibah nggak boleh. Terutama bulan puasa gitu ya. Orangnya harus datang gitu ya. Kita mention Nasdem. Nah, sebenarnya kita udah undang juga Nasdem dari kemarin sampai pagi hari ini, tapi belum ada perwakilan dari pihak Nasdem yang juga bersedia untuk hadir di diskusi pagi hari ini. Kita lanjutkan, saya ingin ke Mas Nyarwi. Kalau melihat dari berbagai statement politik yang ada saat ini, kira-kira siapa nih yang bakal benar-benar join bergabung dengan Prabowo Gibran? Ini akhirnya kita menerka-nerka ya, Sira ya, Bayu. Analisa lah paling tidak ya gitu ya. Dengan gradasi ya, karena ini kan boleh lah gibah-gibah sedikit ya. Kan mana yang peluangnya paling besar bergabung dan mana yang paling kecil dengan kondisi saat ini ya. Kita indikasinya sederhana. Pertama, partai-partai yang atau pimpinan gitu ya, yang kemudian memberikan statement secara konpres atau sambil mungkin ada doorstop gitu. Dan kalau kita lihat kan di situ Nasdem ya, yang sudah gitu cukup panjang. Ya, kalau kita simak statementnya untuk menerima ada 4 pernyataan gitu. Di luar itu kan ada partainya Kang Pipin, Pak Sekjennya juga sudah mengaku menerima gitu ya. Tetapi kan tidak dalam bentuk konferensi pers ya, itu ditanya gitu. Nah, sementara partai-partai yang lain kan tidak ada ya, di luar partai pendukung 02 ya. Itu misalnya P3 juga belum, kemudian PDIP juga iya, PKS ya belum konferensi pers ya Mas Pipin ya. Tapi intinya yang kita simak justru yang menonjol kan gugatan ya, tim gugatan yang disiapkan untuk 01 maupun 03 kan gitu. Nah, balik lagi kalau dilihat dari situ, yang peluang-peluang terbesar untuk digoda dan apakah masuk apa tidak, nah itu Nasdem saya lihat yang peluang terbesar untuk digoda. Tetapi kan kalau kita simak dalam konferensi pers itu Pak Surya Paloh juga ditanya itu sama wartawan gitu, kemungkinan bergabung apa enggak gitu ya. Nah di situ jawabannya masih abu-abu nggak sih? Abu-abu kan gitu, tidak memastikan apakah bergabung, tidak juga memastikan apakah di luar. Tapi ada yang menarik ya, misalnya contoh di situ statement yang saya kira dua-duanya bisa kemungkinan terjadi. Yang dikedepankan bisa persatuan untuk bangsa dan lainnya di atas segalanya, di atas hak angket bahkan katanya begitu. Tapi sisi lain juga ada penghormatan terhadap proses demokrasi, kualitas pemilu yang harus diperbaiki dan seterusnya. Jadi saya lihat posisi Nasdem sampai hari ini gitu ya, itu masih belum bergerak kemana-mana. Artinya masih satu sisi memberikan kakinya gitu ya, ke supportnya kepada tim Amin gitu ya, untuk katakanlah melakukan gugatan gitu, dan itu bagian dari proses demokrasi juga gitu. Apa langkah ini menunggu peta catur politik ke depan seperti apa begitu? Saya kira itu, dan itu waktu konferensi pers kan ada pertanyaan bagaimana terkait angket dan seterusnya. Nah di situ dijawabkan melihat partai lain kan gitu, khususnya yang lebih besar. Nah pertanyaannya lebih besar di sini itu bukan partainya Bang Bobi ya, karena yang dimaksudkan yang eksis di parlemen hari ini gitu ya, tapi PDIP kan gitu yang dilihat. Nah itu saya kira menjadi parameter juga sejauh mana gerak Nasdem itu saya kira dipengaruhi oleh partai-partai juga yang selama ini ada di pendukung 03 juga ya, termasuk PDIP di situ. Selain tentu ada pendukung yang lain seperti 01 juga partainya Mas Pipin gitu ya, PKS dan saya kira juga PKB seperti itu. Dan PKB juga sampai hari ini kan belum secara resmi ya istilahnya menyatakan menerima gitu ya. Justru yang saya lihat ada kecenderungan untuk melakukan gugatan, bahkan sejumlah tokoh gitu ya itu sudah katakanlah memang intent untuk mengawal suara ya hak angket di DPR. Jadi sampai hari ini gitu goyangan-goyangan itu terjadi, tapi saya lihat itu ke Nasdem belum ya. Nah pertanyaannya gini juga ya, ke Pak Prabowo bagaimana? Tadi Bang Daniel sudah menjelaskan ya, ada unsur merangkul. Saya kira itu dari awal ditegaskan ya ke Pak Prabowo. Bahkan waktu kampanye juga dijelaskan di penutup ya, pengen jadi presiden bukan untuk yang milih saja, tapi untuk semuanya kan gitu. Nah tetapi saya lihat gitu ya, kemarin di acara buka puasa PAN itu bersama itu kan juga ada ya guyonan lah dari Pak Prabowo gitu, bahwa istilahnya saya lihat tentu ada banyak peluang ya, di mana partai-partai pendukung itu pasti jadi prioritas, tapi tidak semuanya juga saya lihat kemudian secara gegabah ada kualifikasi ya, sosok-sosok yang kemudian akan diajak ya membangun bangsa ini ke depan ya, kepemimpinannya dan lain-lain. Dan saya kira kriteria-kriteria itu juga menunjukkan Pak Prabowo juga sangat selektif gitu loh, sangat selektif dan tidak sembarangan juga gitu ya.
merangkul gitu ya. Tentu saya kira gini, kalau kita balik lagi ke sini ya Bayu Sira, itu koalisi itu kan banyak ya. Koalisi yang untuk mengawal visi, nah itu tentu blok pemenang, karena sudah punya visi misi yang itu ada di dokumen ketika pemilu. Tapi juga ada koalisi untuk akomodasi, yaitu apa? Yang tadi itu bahwa ada pihak-pihak yang memang perlu dirangkul. Karena bangsa ini kan kalau versi pemenang kan selalu menarasikan butuh banyak yang lain, termasuk katakanlah dari pihak-pihak yang kalah. Tapi juga kita tahu seringkali faktanya kan yang cenderung tidak disukai, termasuk oleh yang menang juga saya kira, itu adalah koalisi yang hanya orang-orang atau partai yang berburu kekuasaan untuk kekuasaan ya, bukan kekuasaan itu yang ditegaskan Pak Prabowo kemarin di acaranya buka puasa Golkar ya, PAN ya di situ. Jadi saya kira itu bahwa upaya merangkul, menggoyang-goyang itu ada itu, tetapi tetap itu saya lihat dilakukan secara selektif ya, Bayu Sira itu kira-kira. Upaya merangkul, menggoyang-goyang ada gitu. Tapi kan setidaknya kalau Bang Daniel juga tadi menyebutkan yang menghubungi memang sudah ada. Artinya ada yang aktif juga sebenarnya. Oh, bahkan katanya sudah ada yang titip juga katanya. Tahu tuh kalau soal titip nanti tanya ke Bang Daniel. Bang Daniel emang udah ada yang titip juga Bang Daniel? Sepakat dengan Mas Awi bahwasannya tentu Pak Prabowo merangkul sangat perlu dan itu jadi komitmen Pak Prabowo, tapi tentu adalah sangat selektif. Artinya selektif dalam konteks ini adalah mereka yang bersepakat dengan apa yang menjadi visi utama dan program Pak Prabowo dan Mas Gibran, kemudian bisa menjalankan dan mampu menjalankan program-program yang kemudian nanti diamanahkan kepada yang bersangkutan dan partai yang bersangkutan. Nah, yang kemudian yang kedua, kalau kemudian ada komunikasi yang aktif mendatangi partai koalisi maupun Pak Prabowo, itu pasti banyak sekali dan itu hal yang wajar dalam konteks politik. Maupun kita juga bagian yang aktif untuk merangkul semua pihak, baik partai politik maupun tokoh-tokoh yang kita anggap itu bisa memperkuat pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Jadi komunikasi akan terus dibuka dan komunikasi itu akan memperkuat pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Iya. Bang Daniel, selektifnya itu akan seperti apa sih? Dari kriteria kata-kata selektif itu seperti apa gitu? Itu kan masih agak sedikit luas ya. Mungkin ada spesifikasi misalnya parpol tertentu atau dari track record tertentu begitu? Kalau parpol kita terbuka dengan tadi sejak awal saya sebutkan bahwasannya Pak Prabowo terbuka berkomunikasi dengan PKS, dengan Nasdem, dengan PDI Perjuangan. Bahkan sejak awal Pak Prabowo menyampaikan beliau ingin bertemu dengan Ibu Megawati untuk berkomunikasi, bersilaturahim, tentu kemudian bertukar pengalaman. Beliau sudah banyak dapat input dari Pak Jokowi, kemudian banyak input dari Pak SBY sebagai mantan presiden, kemudian juga beliau tentu ingin mendengar dari Ibu Megawati. Nah, selain tadi saya sebutkan partai-partai politik. Nah, ini penting sekali sebagai modalitas Pak Prabowo nanti ketika beliau memimpin sebagai presiden dan juga Mas Gibran sebagai wakil presiden. Jadi selektif yang kami maksud tentu tadi sejak awal saya sebutkan ya punya kesepahaman terkait dengan visi, kemudian program yang akan diakselerasi oleh Pak Prabowo, kemudian kedua tentu secara normatif ya mereka bisa memperkuat pemerintahan Pak Prabowo di parlemen. Tadi kan Mas Rawi bagus menjelaskan bahwasannya memang kita butuh kekuatan parlemen agar kemudian kebijakan-kebijakan yang kita ingin akselerasi itu bisa berjalan dengan baik. Oke, bagian kebijakan-kebijakan agar terakselerasi dan juga bisa berjalan dengan baik. Nah, apakah juga tadi ketika bicara Bang Daniel, Mas Nyarwi sudah diajak berkomunikasi, nanti saya mau nanya nih ke Kang Pipin, apakah partainya Kang Pipin juga sudah diajak berkomunikasi juga gitu. Tapi jawabnya nanti ya Kang Pipin ya. Kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi.